البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, al-babu tsaniya asyar, babut tib lil mar'ati inda ghusliha minal mahid. Bab minyak wangi atau wewangian untuk wanita tatkala dia mandi dari haid, yaitu setelah dia suci dari haid kemudian dia mandi. Boleh tidak memakai wewangian? Ini boleh. Baik. Hadis nanti, hadis Ummi Atiyah itu menyebutkan tentang wanita yang haid dalam keadaan dia juga sedang mengalami ihdad, yaitu apa? Masa berkabung. Kan dilarang untuk memakai wewangian, memakai perhiasan-perhiasan. Tetapi Nabi memperbolehkan tatkala mandi itu, mandi dari haid, dia memakai semacam wewangian untuk menghilangkan bau busuk karena darah haid. Nah, kalau wanita yang ihdad saja boleh, apalagi yang tidak ihdad, yang tidak sedang berkabung, boleh memakai wewangian untuk yang tatkala mandi haid itu menghilangkan bau-bau busuk. Zaman sekarang dipermudah sabunnya, sabun-sabun wangi, yaitu sangat membantu untuk menghilangkan bau busuk. Hukumnya intinya apa? Boleh, tidak masalah, tidak terlarang. Gitu. Betul. Iya. Sabun ada antibakteria. Nah itu baik, sabun-sabun antibakteria itu baik insyaallah. Kita baca hadisnya. Qala Al-Bukhari rahimahullah, al-hadisus salisa asyar ba'da salasimi'ah, 313. Haddatsana Abdullah bin Abdul Wahhab qala haddatsana Hammad bin Zaid an Ayyub an Hafsah an Ummi Atiyah radhiyallahu anha. Apa? Apa warawahu Hisham bin Hasan an habis itu Aywa. Memang ada perselisihan tapi tak mengapa. Cuma nanti setelahnya akan disebutkan Ummu Atiyah nanti setelah itu. Memang ada beberapa naskah tentang ini disebutkan oleh Al-Hafidz. Ada semacam apa? Dimajukan atau dimundurkan karena ada rawi yang ragu-ragu. Baik. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti ceritanya kepada Nabi, yaitu disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat Ummu Atiyah berkata, kunna nunha an nuhidda ala mayyitin fauqa salas. Dahulu kala kami dilarang untuk melakukan ihdad, yaitu berkabung, menghalangi diri dari perhiasan-perhiasan, disebabkan karena orang yang mati fauqa salas, lebih dari 3 hari, illa ala zauj, kecuali pada suami, arba'ata ashhuri wa ashra, boleh berkabungnya itu 4 bulan 10 hari, wala naktahil. Baik, lanya di sinilah sebagai apa? Zaidah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, yaitu kami dilarang juga untuk bercelak mata. Wala natatayyab, kami juga dilarang untuk memakai wewangian tatkala masa berkabung. Wala nalbasa sauban masbugha, dan juga kami dilarang untuk memakai pakaian yang dicelup, diwarnai. Zaman dulu jelas pewarnaannya dengan dicelupkan ke tanaman tertentu, perahan tanaman tertentu, jadi warna merah kah, kuning kah, dan semacam itu. Karena ini perhiasan juga. Illa sauba asab, kecuali pakaian produk Yaman. Asab itu adalah pakaian produk di pesisir pantai Yaman. Yaitu ada semacam warna, tetapi bukanlah warna yang sangat menarik. Ini keringanan. Boleh ada beberapa warna, tapi bukan warna-warni yang mencolok mata dengan sebab celupan yang kuat. Wa qad rukhisa lana inda tuhri idza qtasalat ihdana, dan telah diberi keringanan untuk kami tatkala
bersuci, tatkala masuk kepada kesucian. Apabila salah seorang dari kami mandi min mahidhiha, dari haidnya dia, setelah selesai haid mandi, fi nubdhatin min qusti adfar, untuk mengambil sedikit sejumput atau segenggam misalkan dari qusti adfar. Kalau dalam riwayat Muslim qustin au adfar, ini adalah sejenis alat wewangian. Ini dua-duanya juga produk dari Yaman. Qustun dan adfar itu juga produk dari Yaman, dari pesisir pantai Yaman. Cuma kalau qust itu adalah produk Yaman, namun asalnya adalah dari Hindia, dari India, qustul Hind. Asfar itu bukan kuku. Asfar itu sejenis pewangian sederhana yang warnanya seperti warna kuku, maka dikatakan asfar. Ada yang mengatakan itu dari zifar, jamak dari zifar, yaitu nama tempat di Yaman juga yang memproduk wewangian, tapi bukan wewangian yang sangat kuat, cuma untuk menghilangkan bau-bau busuk dari haid itu. Semacam itu, atur, disebutkan nanti dalam syarahnya sejenis atur, sejenis wewangian, minyak wangi, tapi tidak kuat. Wa kunna nunha anittiba'il janais, dan dahulunya kami dilarang dari mengikuti jenazah. Qala Abu Abdillah wa rawahu Hisham bin Hasan an Hafsah an Ummi Atiyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Abdul Wahhab, beliau adalah Abu Muhammad Al-Basri siqah. Meriwayatkan dari Hamad bin Zaid Abu Ismail Al-Basri siqatun sabtun imamun sunni. Hamad bin Zaid bin Dirham. Beliau selevel dan satu apa istilahnya ya, punya rekan, sama-sama belajar kepada guru-guru yang sama, sebagiannya Hamad bin Salamah bin Dinar. Baik, ini sama-sama Hamad terkenal. An Ayyub beliau adalah Abu Bakar Ayyub As-Sakhtiyani, Ayyub bin Abi Tamimah Kaisan As-Sakhtiyani Al-Basri, siqatun faqihun imam sunni. An Hafsah, bukan, ini dari kalangan tabi'in kalau tidak salah Ayyub ini. An Hafsah, beliau adalah Hafsah bintu Sirin, beliau ini adalah Ummu Hudzail Al-Madaniyah. Bukan, ini juga tabi'iyan. Jadi ada dua tabi'in, Ayyub dengan Hafsah. Cuma di sebagian riwayat, sebagian rawi merasa ragu, yaitu Ayyub merasa ragu, mengatakan yaitu Hisham, yaitu Hisham bin Hasan an Ummi Atiyah. Ayyub ragu-ragu, dulu mendapatkan ini dari guru yang wanita atau dari guru yang laki-laki, tapi tak masalah, dua-duanya siqah, tidak masalah. Baik. Hisham bin Hasan beliau adalah Basri. Ummu Atiyah ini sahabiyah. Beliau adalah Nusaibah bintul Harith Al-Madaniyah, sering ikut perang, punya pisau. Ditanya untuk apa? Itu kalau musuh mendekat saya akan membunuh dia. Dia berani, walaupun tidak betul-betul perang, tapi intinya adalah untuk memberi minum, memberi makan, dan juga merawat orang-orang yang terluka. Baik, ini perkara darurah, perlu ada yang mengurusi itu. Iya, medik. Cuma kalau ada musuh mendekat, akan siap untuk dihantam. Baik. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bukan hanya beliau sendirian, Ummu Sulaim juga membawa pisau, ikut perang bersama suaminya. Ya tentunya bukan tahu-tahu pergi tanpa mahram, bukan. Qalat kunna nunha, dia bercerita, menukilkan di zaman Nabi, dahulu kala kami dilarang. Ini dibahas di kalangan usuliyun. Pola kalimat seperti ini maksudnya adalah di zaman Nabi, bukan sekedar di zaman Khulafaur Rasyidin. Karena para sahabat tatkala bercerita kepada muridnya, kami dulu begini, secara mutlaknya adalah masa pensyariatan, yaitu di zaman Nabi. Nunha an nuhid, kami dilarang melakukan ihdad. Ihdad ini adalah alimtina minaz zinah, yaitu tidak mau untuk berhias. Di masa berkabung memang dilarang untuk berhias. Alal mayyit, terhadap
suatu jenazah fauqa salas melebihi 3 hari. Berarti apa? Kalau berkabung untuk kematian ayah atau ibu atau nenek atau pakcik atau makcik atau anak sendiri, itu maksimalnya hanyalah 3 hari. Illa ala zauj, dalam riwayat yang lain ala zaujiha, suaminya, maka masa berkabungnya cukup panjang, arba'ata ashhuri wa asyra, 4 bulan 10 hari. Wala naktahil, ini polanya pola khobar, tetapi kata al-hafidh lanya adalah sebagai apa? Zaidah. Maknanya adalah nunha an naktahil. Makanya ada mansub di situ naktahila. Kami dilarang untuk bercelak mata karena ini juga termasuk hiasan, perhiasan mempercantik mata. Wala natatayyab, dilarang memakai wewangian. Ini masa berkabung, bukan tergesa-gesa untuk menarik perhatian calon suami dan semacamnya, bukan. Maka masa berkabung dilarang. Wala nalbasa sauban masbugha, kami juga dilarang memakai pakaian yang dicelup, diwarnai. Illa sauba asab, kecuali pakaian sejenis pakaian asab, yaitu pakaian yang ini sebenarnya ada semacam celupan, tapi celupan yang tidak seberat yang lain-lain, celupan yang sederhana. Dari sebagian tanaman yang celupannya sederhana, dioleskan, istilahnya apa? Tanaman itu ya diambil airnya, perahannya, kemudian kain direndam di situ. Tidak sekuat sobek yang lain. Ini adalah sekedar pewarnaan sedikit saja. Warna guna kuning, guna. Iya, tapi yang jenis yang sederhana, yang dari Yaman. Cuma prakteknya susah untuk kita lihat macam apa yang sederhana yang diperkecualikan karena ini di masa lampau. Tapi di negara rempah itu tidak macam di Nusantara kan? Iya betul. Iya, banyak rempah-rempah. Mungkin produk dari luar. Di Yaman banyak, karena di Yaman masih banyak juga gunung-gunung, masih banyak apa istilahnya, tanaman-tanaman hijau, boleh dicari tanaman pewarna. Kalau di Mekah dan Madinah memang agak susah. Nanti tak pernah makan cabai. Makan cili. Cabai tak tahu, tak ada, tak nampak dalam hadis-hadis itu masalah cili. Bisbas, orang Yaman bilang bisbas. Makanan di tanah Arab pun terhad banding dengan Nusantara. Oh jelas, kita dimanjakan, kita di sini banyak berbagai jenis tanaman, durian. Wah, nah, hampir 12 tahun tak nampak durian kecuali gambar aja. Pisang ada zaman Nabi. Pisang maus ada aja, pisang ada. Iya. Baik, kita lanjutkan. Wa qad rukhisalana, diberi keringanan untuk kami ingda tuhur tatkala suci dari haid. Idza salat ihdana, apabila salah seorang dari kami itu mandi min mahidhiha, dari haidnya itu, jelas tujuannya untuk ya bersuci, mandi besar dan menghilangkan najis dan bau busuk. Fi nubdzatin min qusti azfar, yaitu mengambil satu genggam. Nubdzah asalnya adalah qita'ah, sepotong. Dari kust ini adalah sejenis atur, yaitu wewangian. Azfar juga wewangian yang warnanya seperti kuku. Intinya adalah yaitu untuk menghilangkan bau busuk karena sisa-sisa darah haid yang menempel dan semacam itu. Bahkan Imam Nawawi mengatakan tujuan intinya bukan memakai wewangian karena wanita ini sedang masa apa itu ihdad, sedang masa berkabung. Maka keringanan tadi adalah sekedar untuk menghilangkan bau busuk dari haidnya itu. Tapi tak masalah, memang kenyataannya kustu asfar ini memang wewangian. Yang penting jangan kuat-kuat. Kustu asfar ini gilak kan itu? Iya, untuk menghilangkan bau buruk. Iya, betul. Mungkin tentunya bukan yang panas ya. Ada sebagian minyak wangi yang panas kan kalau kena kulit yang sensitif. Cari yang senang-senang, yang mudah, yang sederhana. Mungkin kita pada kait gitu. Iya, betul. Tempel. Iya. Baik. Qala Abu Abdillah wa rawahu Hisham ibnu Hasan an Hafsah. Ini siapa itu? Yaitu Ayyub meriwayatkan dari Hisham bin Hasan. Abu Abdillah.
dari Hafsah. Hafsah tadi itu Hafsah bintu Sirin, termasuk tabi'iyah yang paling utama. Beliau Ummul Hudzail. Dari Ummi Atiyah tadi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang betul mana? Dua-duanya betul. Jadi memang Ayyub punya dua guru dalam masalah ini, yaitu anak keliru. Siapa tadi? Hamad bin Zaid punya dua guru, yaitu Ayyub dengan Hisham bin Hasan. Ewa. Ada dua jalur ya? Ya, ada dua jalur. Jalur laki-laki yaitu Ayyub dan anak keliru. Dua-duanya laki-laki ya, anak keliru. Ya, Hamad bin Zaid punya dua guru laki-laki di sini, yaitu Ayyub dengan Hisham bin Hasan. Ya, itu baru betul. Dua-duanya Ayyub dan Hisham meriwayatkan dari Hafsah. Iya. Tadi kalimatnya agak kacau. Tapi ada Aw nih. Atau Abu Ayyub, Makanya sebagian rawi ragu yang betul ini atau ini. Yang betul dua-duanya betul. Dua-duanya memang sahih riwayatnya. Tak masalah. Masalah al-Aqiyah. Iya, Ummi Atiyah. Ini Abu Abdullah dan Hisham mendapat hadis ini daripada Hafsah. Ayyub dengan Hisham mendapatkan hadis ini dari Hafsah. Ayyub dan Hisham. Hafsah bila mengajar aku dua-dua mendengar. Iya. Dua-dua terus Betul. sampai. Dua-duanya punya murid yang sama, yaitu Hamad bin Zaid. Iya. Abu Abdillah ini adalah Imam Bukhari, menyebutkan ada riwayat yang kedua, yaitu begini. Abu Abdillah adalah Imam Bukhari. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.